Dan ternyata memahami bahasa kasih pasangan itu nggak mudah, dan menjalaninnya pun butuh effort. Setiap manusia itu unik, dia punya bahasa kasih yang beda-beda. Kalau itu nggak dipenuhin sama pasangannya, dia akan merasa nggak dicintain. Padahal pasangannya cinta kok sama dia, pasangannya sayang sama dia, tapi dia nggak merasa dicintain. Nah, itulah pentingnya sama-sama mau belajar dan memahami, bukan sekedar menjalanin tanggung jawab dan ya udah hidup bersama. Akhirnya jadi rumah tangga yang hambar, yang lama-lama menimbulkan percekcokan dan kemudian akhirnya bercerai karena tidak tahu bahasa kasih pasangannya. Udah banyak nih pelatihan-pelatihan atau motivasi-motivasi mengenai pernikahan yang mencakup bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ini ada beberapa. Yang pertama ada word of affirmation. Nah, bahasa kasih juga dipengaruhi oleh masa kecilnya, kebiasaannya, harapannya, dan cara dia memperlakukan orang lain. Mungkin itu yang dia ingin dapatkan. Misalnya masa kecilnya selalu direndahkan sama orang tua atau keluarganya. Nah, dia pengen dibanggakan. Dia pengen ada kata-kata kebanggaan dari orang lain, dari orang yang tersayang terhadap dia. Misalnya, aku bangga banget deh punya istri kayak kamu. Kamu tuh rajin banget masaknya. Ini adalah jenis orang dengan word of affirmation. Orang yang pengen dipuja dari kata-kata. Nah, ketika dia nggak dapet ini, mulut ini tuh terkunci untuk memuji dia. Lama-lama si pasangan ini tidak merasa dicintain, tidak merasa disayangin, dia merasa kering. Karena kok aku nggak pernah dibanggain ya, kok aku nggak pernah dipuji ya, padahal aku udah effort loh. Padahal dengan misalnya suaminya itu makan masakan dia sampai habis, sebenarnya itu adalah udah pujian secara tidak langsung. Tapi dia butuh word of affirmation, dia butuh diungkapkan ini. Berarti suami yang memiliki istri dengan bahasa kasih word of affirmation harus rajin-rajin menggombal. Dan menggombal itu termasuk candaan dan kata-kata yang berpahala juga dalam Islam. Itu mengerekatkan kasih sayang dan itu juga berpahala di sisi Allah karena kita membahagiakan pasangan halal kita. Yang kedua ada orang yang physical touch. Dia senang dirangkul, dipeluk, disentuh. Dia senang dibucinin lah bahasanya zaman sekarang. Tapi suaminya ternyata sukanya melayani, nyapu rumah, ikut membantu, ikut mengurus anak. Tapi suaminya tidak pernah menyentuh dia kecuali hanya untuk berhubungan suami istri. Istri atau suami ini yang memiliki bahasa kasih physical touch atau sentuhan fisik, dia akan merasa kering. Dia akan merasa, aku nih gak cantik ya? Kok aku gak pernah ditowel-towel? Kok aku gak pernah disayang-sayang, gak pernah dibelai, gak pernah dielus-elus rambutnya? Physical touch itu bukan hanya foreplay ketika mau berhubungan, tapi kesehariannya gitu. Dia butuh untuk dielus rambut, atau dielus pipi, atau ditepuk pundak, atau ditepuk bagian-bagian tubuh lainnya, atau disisirin. Dia suka mungkin mandi bersama. Nah, kalau ini nggak dipenuhi, nggak dipelajarin sama pasangannya, dia akan merasa, oh saya mah cuman ibu rumah tangga aja, dia juga udah gak suka sama saya. Saya mungkin kurang menarik bagi dia. Saya mungkin cuman sekedar pemuas waktu, mau berhubungan aja. Nah, itu bisa terjadi. Karena banyak juga nih yang cerita, yang curhat sama aku, sampai setiap hari itu menangis karena suaminya tidak memberikan dia sentuhan setiap hari, kecuali hanya untuk berhubungan badan. Jadi sehari-hari dia tuh merasa, kamu nggak sayang ya sama aku? Kok aku udah cantik-cantik begini, aku udah seksi-seksi begini, aku udah merawat tubuh, memperwangi tubuh, kok nggak dilirik, kok HP doang, kok pulang kerja tidur, akunya kapan disayangnya gitu. Jadi setiap hari wanita ini menangis, dan itu memang curhatan dari orang lain ya ke aku. Itu memang fakta bahwa ini akan menjadi bumerang juga. Bisa jadi dia merasa tidak berharga, bisa juga ini jadi pemicu perselingkuhan. Walaupun perselingkuhan itu tidak dibenarkan, tapi
Sebenarnya perselingkuhan dari kasus seperti ini bisa dicegah jika suaminya mau belajar. Dan wanita ini juga harus menyampaikan bahwa aku tuh maunya digini-giniin, aku tuh maunya kamu sayangin aku begini-gini, aku nggak butuh kalau kamu gini-gini, aku nggak butuh kamu terlalu banyak di luar cari kerja, sekedarnya aja nggak apa-apa, aku nggak butuh uang banget, sekedarnya aja, yang penting aku butuh dibucinin. Nah itu bisa dikomunikasikan. Kecuali udah dikomunikasikan berkali-kali suaminya nggak mau tahu, nah itu berarti butuh kesabaran dari kedua belah pihak. Berarti itu adalah ujian dari Allah. Bahasa kasih yang ketiga adalah memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah ini bisa jadi karena ketika pas masih kecil itu jarang mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Dia bisa melihat orang lain mendapatkannya dengan mudah, tapi dia sendiri nggak bisa gitu, sulit mendapatkannya. Nah, pasangannya bisa memberikan bahasa kasih ini dengan sekedar memberikan jajanan pas pulang. Nah, orang dengan bahasa kasih pemberian hadiah ini sangat bahagia dan sangat menghargai sekali jajanan-jajanan yang dibawa oleh suaminya. Walaupun itu sederhana. Atau suaminya pulang entah bawa bunga 1 tangkai, atau bawa entah martabak, somai. Pas hari-hari spesial, mungkin hari pernikahan atau hari ibu atau hari-hari jadi, bagi mereka yang spesial, suami tuh harus tahu bahwa istri tuh pasti menunggu hadiah walaupun bukan mahal. Entah belikan dia sebuah daster yang harga 35.000, diberikan dengan baik-baik, kayak aku pengen deh kamu pakai ini, kamu pasti cantik banget nih pakai ini. Bukannya cuman sekedar nih buat kamu, bukan gitu, tapi emang harus diiringi dengan kasih sayang yang ditampakkan gitu. Aku beli ini, nabung-nabung untuk kamu karena aku sayang sama kamu. Itu sangat berharga bagi orang yang bahasa kasihnya pemberian. Walaupun kita nggak ada modal nih untuk memberikan kepada pasangan kita yang bahasa kasihnya itu adalah hadiah, kita bisa menulis surat cinta, menulis surat betapa bahagianya kita bersama dia, atau kita memberikan dia sesuatu hal yang murah tapi berharga, bermakna gitu. Bisa kita beliin dia coklat, bisa kita beliin dia roti kesukaannya, makanan kesukaannya, apapun yang membuat dia bahagia.